Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu beranak pinak layaknya manusia. Begitu juga dalam hal makanan, dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu, apa saja makanan yang disukai jin tersebut? Yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid saudaraku semua wanita dengan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Yang kedua adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang penghuni kamar mandi. Yang ketiga adalah tulang. Jin juga sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah. Yang keempat adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu, bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu penyembelihannya? Dalam hal ini, para ulama berpendapat apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was. Karena kita semua tahu, setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang, dan insya Allah kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana dengan tangan yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Yang keenam adalah makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh, kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun, ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.' Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mulai sekarang dan seterusnya, biasakan diri kita sendiri untuk selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, baik sengaja maupun yang tanpa kita sengaja. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.